Halo Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program Bincang Energi siaran terkini. Program yang bikin kamu up to date dengan berita terbaru seputar energi. Saya, Hisain, akan kembali membawakan berita menarik dan aktual pada episode kali ini. Berita pertama. Berita pertama datang dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan aftur ramah lingkungan di sektor penerbangan. Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel atau SAF mulai pada tahun 2027. Pada tahap awal, bahan bakar ramah lingkungan ini akan digunakan pada sekitar 1% penerbangan internasional. Implementasinya akan dimulai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, SAF merupakan alternatif yang lebih bersih dibandingkan aftur berbasis fosil. Bahan bakar ini dapat diproduksi dari minyak jelantah, biomasa, maupun bahan baku terbarukan lainnya. Menariknya, SAF dapat dicampurkan dengan aftur konvensional tanpa perlu memodifikasi mesin pesawat yang sudah beroperasi. Pengembangan SAF juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat dekarbonisasi sektor transportasi udara. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem SAF dari hulu hingga ke hilir agar kapasitas produksi dalam negeri terus meningkat. Selain menekan emisi karbon, produksi SAF domestik diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap aftur konvensional. Langkah ini juga dapat membantu menjaga biaya operasional maskapai dari gejolak harga energi akibat dinamika geopolitik global. Berita kedua, kita beralih ke berita terkini mengenai penguatan standar keberlanjutan pada sektor mineral kritis Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Energi Nasional dan WRI Indonesia meluncurkan laporan analisis kesenjangan regulasi nasional terhadap standar environmental, social, and governance internasional. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian regulasi Indonesia masih berada pada kisaran 39 hingga 51%. Studi tersebut juga menemukan bahwa kesenjangan terbesar berada pada pilar sosial. Sekitar 96% kekosongan regulasi berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, tata kelola lahan, serta mekanisme konsultasi yang memenuhi prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC. Meski demikian, laporan ini menilai Indonesia telah memiliki fondasi regulasi ESG yang cukup kuat. Tantangannya, berbagai aturan tersebut masih tersebar di berbagai banyak sektor dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan audit internasional. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Angka tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri mineral kritis Indonesia di pasar global, sekaligus mendukung hilirisasi yang lebih berkelanjutan. Berita terakhir datang dari tantangan menjaga ketahanan sistem kelistrikan nasional di tengah ancaman fenomena El Nino. Pakar sistem tenaga listrik dari Institut Teknologi Bandung mengingatkan bahwa musim kemarau yang lebih kering dapat mengganggu keandalan pasokan listrik nasional. Saat suhu udara meningkat, kebutuhan listrik untuk pendingin ruangan ikut melonjak. Namun, di saat yang sama, debit air justru menurun, sehingga produktivitas pembangkit listrik tenaga air atau PLTA berpotensi ikut berkurang. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sejumlah PLTA besar, seperti PLTA Cirata dan Saguling. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan bahwa beberapa PLTA di Jawa dan Sumatera sempat berhenti beroperasi akibat kekurangan air. Dampaknya, pasokan listrik menurun dan pemadaman bergilir tidak dapat dihindari. Untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan, berbagai pihak mendorong percepatan pengembangan PLTS atap dan penerapan skema power wheeling. Melalui skema ini, produsen listrik swasta berbasis energi terbarukan dapat memanfaatkan jaringan transmisi yang sudah tersedia. Diversifikasi sumber energi dinilai mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional, sekaligus mempercepat transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Demikian BES edisi ke-89 kali ini. Ikuti terus berbagai program bincang energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website
@bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, and share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya setiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Sampai jumpa kembali, saya Hisain, terima kasih.